Apa kabar? Semoga kalian diberikan kesehatan. Ya. Pada video kali ini saya akan membahas tentang tukin atau yang disebut juga dengan tunjangan kinerja dengan jabatan sekretaris di 5 lingkungan peradilan yang ada di Indonesia. Tunjangan kinerja ini atau tukin diberikan kepada PNS atau CPNS yang masih aktif statusnya bekerja di instansi peradilan ya. Dengan dasar dua sumber utama. Yang pertama yaitu absensi pada bulan sebelumnya. Yang kedua PKP, pelaporan kinerja pegawai pada bulan sebelumnya. Jadi misalkan nanti pengajuan tukinnya diajukan pada bulan Februari, maka dasarnya itu adalah absensi dan PKP pada bulan Januari ya. Karena tukin ini dibayarkan duluan. Ya, sebelum kita kerja ini tukinnya sudah dibayarkan duluan dengan dasar data pada bulan sebelumnya. Untuk CPNS yang sudah aktif atau sudah bekerja di instansi peradilan, ini juga sudah mendapatkan tukin atau tunjangan kinerja, namun tidak full 100%, yaitu maksimal tukin yang diterima oleh CPNS adalah 80% dari total tukin sesuai dengan tunjangannya ya. Jadi misalkan nanti tukinnya mendapatkan 10 juta pada jabatan tersebut, maka yang akan didapatkannya itu hanya 8 juta rupiah. Yang akan saya bahas kali ini adalah tunjangan kinerja atau tukin dengan jabatan sekretaris pada 5 peradilan tingkat pertama. Untuk peradilan sendiri ada tingkat pertama, banding, dan kasasi kayaknya kalau nggak salah. Jadi ada tingkat ini adalah tingkatan pertama yang akan saya bahas. Langsung saja ke data yang pertama. Untuk pengadilan tingkat pertama kelas 1A dengan jabatan sekretaris pengadilan negeri kelas 1A, sekretaris pengadilan agama kelas 1A, sekretaris pengadilan militer tipe A, sekretaris mahkamah syariah kelas 1A, dan sekretaris pengadilan tata usaha negara. Peradilan tersebut mendapatkan tunjangan Rp13.360.000 yang dibayarkan setiap bulannya. Dan untuk sekretaris pengadilan negeri kelas 1A khusus, ini ada khususnya, kelas 1A dan khusus, dia mendapatkan tunjangan sebesar Rp17.064.000. Nah, ini untuk kelas 1A, kelas tertinggi untuk tingkat pertama ya. Kemudian data selanjutnya, untuk peradilan tingkat pertama kelas 1B, sekretaris pengadilan negeri kelas 1B, sekretaris pengadilan agama kelas 1B, sekretaris pengadilan militer tipe B, sekretaris mahkamah syariah kelas 1B mendapatkan tunjangan sebesar Rp9.896.000 yang dibayarkan setiap bulannya. Kemudian untuk data yang terakhir yaitu data ketiga, untuk pengadilan pertama kelas 2, di bawahnya kelas 1B. Jadi tingkatnya ada khusus, ada kelas 1A, kemudian kelas 1B, dan terakhir ada kelas 2. Nah, untuk jabatan sekretaris pengadilan negeri kelas 2, sekretaris pengadilan agama kelas 2, dan sekretaris mahkamah syariah kelas 2 memiliki tunjangan kinerja atau tukin sebesar Rp9.500.000 yang dibayarkan setiap bulannya. Jika diurutkan, tunjangan kinerja atau tukin yang paling tinggi pada pengadilan tingkat pertama, tunjangan pada sekretaris pengadilan negeri kelas 1A khusus sebesar Rp17.064.000. Kemudian yang kedua, sekretaris pengadilan tingkat pertama kelas 1A yaitu sebesar Rp13.360.000. Kelas 1 biasa dan kelas 1 khusus ini selisihnya sebesar Rp3.704.000. Lumayan besar. Kemudian di posisi ketiga, sekretaris pengadilan tingkat pertama kelas 1B yaitu sebesar Rp9.896.000. Selisihnya antara pengadilan kelas 1A dengan kelas 1B yaitu sebesar Rp3.464.000. Dan kemudian di posisi terakhir, tunjangan jabatan sekretaris pada kelas 2 yaitu sebesar Rp9.500.000 dengan selisih antara kelas 2 dengan kelas 1B yaitu Rp396.000. Jadi selisihnya itu tidak terlalu jauh seperti pada kelas 1A
1A biasa dan kelas 1A khusus. Itulah besaran tunjangan yang diterima oleh jabatan sekretaris pada 5 lingkungan peradilan agama. Kemudian di thumbnail juga saya sebutkan bahwa besar tunjangan kinerja 3 kali lipat lebih besar dari gajinya. Saya kasihkan contoh. Jika ada ASN menjabat sekretaris pada pengadilan tingkat pertama kelas 1A dengan golongan 3D dan memiliki masa kerja selama 18 tahun, maka gajinya adalah 3.861.000 dan akan mendapatkan tunjangan kinerja sebesar 13.360.000 rupiah yang dibayarkan setiap bulannya ya. Maka dari data tersebut dapat dipastikan bahwa tunjangan kinerja yang diterima oleh ASN tersebut itu 3 kali lipat dari gajinya yang dia terima setiap bulannya. Namun yang perlu kalian tahu, tukin ini tidak selalu didapatkan secara full atau 100%. Karena seperti yang sudah saya sampaikan di awal bahwa tukin ini dasarnya ada 2. Yang pertama absensi bulan lalu dan PKP bulan lalu. Jadi jika dicontohkan ASN ini sering terlambat atau sering pulang duluan, sering tidak masuk kantor tanpa izin, maka dia akan ada potongan-potongan khusus seperti video yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Di situ kan ada macam-macam potongan-potongan. Nah, yang dipotong ini adalah ya ini tukinnya, bukan gajinya teman-teman. Jadi yang dipotong jika ASN itu terlambat itu adalah tunjangan kinerjanya, gajinya tetap. Kayaknya seperti itu teman-teman. Karena yang saya tahu jika mengajukan tunjangan kinerja dan melakukan terlambatan maka tunjangan ini akan dipotong. Itu yang pertama untuk absensi ya. Banyak sekali jenis-jenis potongan di absensi. Teman-teman bisa lihat di video saya yang sebelumnya. Kemudian PKP. PKP ini pelaporan kinerja ini berisi tentang apa yang dikerjakan oleh si ASN ini selama 1 bulan. Dan di situ juga ada nilai target dan pencapaiannya ya. Jadi kalau targetnya contoh 10, kemudian pencapaiannya 8, maka ini akan menghasilkan nilai tidak 100. Ya, tidak 100. Maka di sini ASN dituntut untuk bisa merencanakan sebaik mungkin target yang akan bisa dicapai. Daripada nanti hasil akhirnya pengaruh kepada tunjangannya juga ya. Nanti kalau nilainya rendah, maka tunjangannya itu bisa dipotong juga sesuai ini. Itu yang pertama. Kalau nanti terlambat juga mengumpulkan PKP, ini juga bisa dipotong tunjangannya ya. Jadi itulah alasan kenapa ASN tidak bisa mendapatkan tukin 100%. Namun jika semua 2 poin ini, absensi dan PKP ini dipenuhi secara baik dan benar, tidak melakukan terlambat dan semuanya benar, PKP-nya juga nilainya baik atau bagus, maka tidak akan ada potongan. Maka bisa jadi tunjangan yang dia terima itu full 100% ya. Nah, itu saja dulu pembahasan untuk tunjangan sekretaris pada 5 lingkungan peradilan. Semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman, walaupun ya sedikit ya informasinya. Dan jika ada hal yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Dan juga perlu diperhatikan bahwa informasi yang saya sampaikan ini sifatnya publik karena saya juga mengambil datanya itu dari website beberapa peradilan ya. Jadi ini bukan rahasia lagi. Kalian juga bisa mengaksesnya, bisa mencarinya juga sendiri ya melalui website pengadilan tersebut atau peraturan-peraturan yang sudah ada. Oke, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. Salam.